Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya. Kita kembali berjumpa dan juga guna melanjutkan pembahasan kita, ya, kajian kita, pembelajaran kita, mengkaji ilmu nahu, mempelajari ilmu yang sangat penting, ilmu, ya, intinya ilmu, nah, di dalam ulumul Islam atau untuk memahami sumber utama dari agama Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya tak lupa salawat dan salam terlimpah surah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah sama kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam perkara mansubat atau isim-isim yang dinasab. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas al-mafa'il yang diawali dengan al-maf'ul bihi. Ya. Apa itu maf'ul bihi? Ya. Al-maf'ul bihi di sini dikatakan dan merupakan ismun mansubun, ya, isim yang dinasab, yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim yang dinasab guna menunjukkan atas yang waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jatuh atasnya perbuatan si fa'il. Berarti dia dikenai perbuatan. Simpelnya seperti itu. Kalau dalam bahasa kita kan istilahnya adalah objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya ada dalam firman Allah SWT berikut ini. Maka kita lihat, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zuliman. Kira-kira mana isim atau kata di dalam ayat ini yang dia itu berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau al-maf'ulu bih. Melihat definisi yang tadi sudah kita bacakan. Hmm? Al-Jahro, Ustaz. Al-jahro. Ya, al-jahro. Kata al-jahro di sini dia diakhiri dengan fathah di mana pada awal pembahasan kita telah mengkaji tanda-tanda dari i'rab yang empat. Fathah ini mewakili i'rab nasab. Kita lihat bentuk dari isim di sini, isim mufrad. Maka ketika nasab tandanya dengan fathah. Berarti al-jahra ini dia dikenai dengan perbuatan fa'il. Perbuatan apa yang mengenai al-jahra sehingga al-jahra menjadi maf'ul bih? Yuhib, Yuhib, iya, yuhib, ya, la yuhibbu. Nah, la yuhib, la yuhibbu. Nah, itu fiilnya tuh. Yang dimana fa'il dari yuhibbu sendiri adalah lafal Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Al-maf'ulu bihi kismani. Nah, maf'ul bihi itu terbagi menjadi dua, ada yang zahir dan mudmar. Layaknya fa'il pada pertemuan lalu. Isim zahir tentu selain dari isim domir. Kemudian ada isim domir. Isim domir pun nanti ada selain daripada isim domir dari kelompok mabniyat, ya, isim-isim yang dimabni. Itu juga sama. Isim isyarah bisa nggak jadi maf'ul bih? Bisa, ya. Nah, kemudian apalagi isim mausul bisa tidak menjadi maf'ul bih? Bisa. Nah, dia yang diserupakan nanti dengan domir. Taib az-zahiru samaniyatu aqsamin. Zahir yang menjadi maf'ul bih itu ada delapan macam. Imma ayyakuna mufradan. Bisa apakah dia itu berupa isim mufrad? Satu. Atau musanna? Dua. Kemudian jamak? Tiga. Jamaknya jamak muzakkar salim. Atau jamak taksir. Begitu. Ya.
Wa fi kullin imma ayyakuna mudzakaran au muannasan. Dan pada setiap mufrad musanna ya, jamak jamak salim maksudnya ya, jamak salim. Berarti jamak salim di sini kan bisa muzakkar salim, bisa muannas salim. Jamak taksir ya sama juga bisa dua. Begitu. Ya. Contoh kita lihat akramtu Muhammadan. Akramtu Muhammadan, Muhammadan ini adalah isim mufrad yang muzakkar. Nasab dengan nasab dengan fathah. Nah, ya. Saya memuliakan Muhammad. Akramtu Fatimata. Saya memuliakan Fatimah. Nah, ya. Saya memuliakan Fatimah. Fatimata. Kenapa Fatimata bi ghairi tanwin? Kenapa dia tidak ditanwin? Siapa yang bisa jawab? Mamnu minas sorof. Apa ilatnya? Nama perempuan. Nama Al-alam perempuan sama apa? ajamiyah. Al-alam ajam. Hmm? Ismun alam. Alam. Iya, alamiah Alam. Muannas. Alam ajami. ma'atanis ya, Lil sahih anas. dengan Ya, ma'atanis. ta'nis. Ya, alamiah ma'atanis. Berikutnya akramtu al-Muhammadain. Al-Muhammadain ini bentuk musanna. Maka ketika nasab isim musanna itu tandanya dengan ya, maftuhun ma qablah wa maksurun ma ba'dah, yaitu tanda nasab dengan ya, yaitu ya sukun yang harokat huruf sebelumnya fathah dan harokat huruf setelahnya kasrah, agar nanti terbedakan tanda i'rab ya pada musanna dengan jamak muzakkar salim, karena tanda i'rab nasabnya sama-sama dengan ya. Nah, kalau Muhammadain tadi musanna muzakkar, kemudian kita lihat akramtu al-Fatimataini, ini yang muannas, yang musanna muannas. Berikutnya yang jamak salim. Jamak salim kita awali yang muzakkar dulu, berarti jamak muzakkar salim. Akramtu al-Muhammadina. Perhatikan bedanya dengan musanna muzakkar, ya, atau musanna muannas. Muhammadina. Kalau Muhammadina nasabnya sama dengan ya, layaknya isim musanna ketika nasab, tapi bedanya adalah kalau jamak muzakkar salim maksurun ma qablah wa maftuhun ma ba'dah. Maksur ma qablah itu artinya adalah di kasroh harokat huruf sebelum ya-nya, kemudian maftuhun ma ba'dah di fathah harokat huruf setelah ya-nya. Itu untuk jamak muzakkar salim ketika nasab. Berikutnya akramtu al-fatimati. Nah, untuk jamak muannas salim ketika nasab tandanya dengan kasroh bukan dengan fathah. Tidak akan pernah kita jumpai jamak muannas salim itu nasab dengan fathah. Kemudian kapan dia di fathah? Nggak ada, ya. Jamak muannas salim loh ya. Jamak muannas salim ketika rafa dhammah, ketika nasab kasroh, ketika jer kasroh. Udah cuman itu aja kondisi i'rab. Ya. Akramtu at-tullaba, at-tullaba jamak taksir ya. Kemudian akramtu al-fawatima. Nah, ya jamak taksir. Tuh, kalau jamak taksir kan dia dengan harokat tanda irobnya, bukan dengan huruf. Gitu. Rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, itu untuk jamak taksir. Al-mutmaru kismani, domir terbagi menjadi dua macam. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ingat, ya ini pembahasan nasab. Ya, pembahasan nasab. Berarti di sini kita katakan muttasil adalah muttasil yang nasab. Kita bisa sebut dia domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil ketika bersambung, ya berarti kan dia menjadi maf'ul bih bersambung dengan fi'il. Begitu. Ya. Ya, yang domir nasab muttasil wa huwa ma la yubtada'u bihi al-kalamu, di mana domir tersebut tidak bisa, ya, kalam itu dimulai dengannya. Wala yasihu, dan tidak bisa pula wuku'uhu peletakannya ba'da ilah, diletakkan setelah ilah fil ikhtiar pada pendapat yang terpilih. Nahu contohnya na'budu kaya rabbu. Ka, inilah yang dimaksud dengan domir nasab muttasil. Dia nggak bisa di awal kalimat, di awal kalimat atau menjadi mubtada nggak bisa. Begitu. Ya.
Apalagi setelah illaka. Kecuali pada bait syair pilihan itu ada yang seperti itu. Nah, yang munfasil, domir nasab munfasil, wa huwa ma yubtada'u bihi al-kalamu. Yang kalam bisa dimulai dengannya, alias bisa terletak di awal kali kalimat. Tapi ketika di awal kalimat tentu bukan jadi mubtada, ya dia domir nasab munfasil, bukan domir rofa munfasil. Kalau domir rofa munfasil kan bentukannya huwa sampai nahnu. Tapi kalau domir nasab munfasil itu iyaka. Nah, iyahu, iyaha, iyahum gitu. Iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Nah, kemudian domir-domir tersebut, domir nasab munfasil tadi, wa yasihu wuqu'uhu ba'da illa. Ininya berlawanan dengan yang domir nasab muttasil. Nah, ya. Kalau domir nasab muttasil itu tidak bisa terletak setelah ilah. Kalau domir nasab munfasil bisa terletak setelah illa. Illa iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Begitu. Contoh, iyyaka na'budu ya Rabbu. Tapi perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya yang domirnya itu adalah lafal iya, bukan kaknya. Kaknya nanti disebut adalah domir atau harfun, bukan domir. Kita sebutnya harfun. Harfun yadullu ala khitab. Gitu. Kalau iyahu, iyaha, iyahum. Nah itu domir nanti, afwan, domir. Huruf. Huruf yang menunjukkan atas goib. Gitu ya. Jadi kalau ditanya mana domir nasab munfasilnya, bukan iya kak keseluruhan, melainkan iyanya saja. Lanjut, walil muttasili ithna asyara lafzan. Untuk muttasil ada 12 lafaz. Nah, seperti ya mutakalim, na, nahnu, ka ini, ki, kemudian kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hun, hunna. Nah, ya. Walil munfasili ithna asyara lafzan aidan. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu. Ya iyaha, iyahuma, iyahum, iyahun, iyahunna. Ta'addudul maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi itu dia bisa berbilang. Ta'addud itu berarti lebih dari satu. Nah, qad yata'addadu al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi itu terkadang berbilang yata'addadu idza kana al-fi'lu min al-af'alil lati tansibu aktsara min maf'ulin. Kalau si fi'ilnya itu termasuk fi'il-fi'il yang tansibu menasabkan aksar lebih min maf'ulin wahidin, lebih dari satu maf'ul. Kalau si fi'ilnya itu termasuk fi'il-fi'il yang butuh kepada maf'ul yang lebih dari satu. Ya. Ya, seperti zona dan kawan-kawan atau saudari-saudarinya begitu. Wahil af'al dan fiil-fiil ini adalah af'alun tansibu maf'ulain. Ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul. Berarti dia membutuh kepada dua maf'ul. Asluhuma yang dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Nah, jadi fiil-fiilnya itu seperti fiil-fiil zona, zona, khala, hasiba, za'ama, ja'ala. Nah, seperti ini. Zannal isti'maru ya. Nah, asyu'uba ghafilah. Nah, ya. Jadi asyu'ub ini adalah maf'ul awal. Kalau ghafilah maf'ul sani. Kemudian fi'il-fi'il yakin, af'alul yakin ya. Masih ingat ya pembahasan zona. Af'alul yakin alima wajada alfa ra'a bimakna alima. Nah, contoh alimtu as-sidqa munjian. Ya, alim tuh di sini bukan saya mengetahui. Kalau artinya saya mengetahui, itu fiilnya yang butuh kepada satu maf'ul. Tapi kalau alim tuh di sini yang butuh kepada dua maf'ul, masuk ke af'alul yakin. Maknanya yakin. Artinya alim tuh apa? Saya yakin. As-sidqa, kejujuran itu munjian, menyelamatkan. Kemudian ada af'alut tahwil, awit taswir, ya. Sayyara, hawala, ja'ala, ya. Radda, ittakhadha. Ya.
Kemudian berikutnya ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul tapi maf'ul tersebut asalnya bukanlah mubtada khobar, berbeda tadi yang dengan sebelumnya. Nah, ini af'alun tansibu maf'ulain laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Minha di antaranya ada kasa, albasa, a'ta memberi. Nah, kalau a'ta memberi, ya memang dia menasabkan dua maf'ul dan dua maf'ul yang dinasabkan oleh a'ta atau yang di sini mana hasa ala mana itu asalnya bukan mubtada khobar gitu ya. Kasa ar-rabi'u al-ashjara awraqan. Kemudian ada fiil-fiil yang menasabkan tiga maf'ul. Af'alun tansibu salah satu mafa'ila. Di antaranya ada aro, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbaro, khabbaro, haddatha, nahu qawlihi ta'ala. Di antara contohnya firman Allah SWT berikut ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Coba terangkan. Mana maf'ul awal, maf'ul sani, maf'ul salis? Ada yang tahu? A'ma, a'mala. Ini fiilnya yuri, Oh, ingat baik-baik. Fiilnya yuri, failnya Allah, lafzul jalalah. Maf'ul yang pertama adalah him di sini. Berupa domir mutasil. Fi mahalin nasbin maf'ul awal. Kemudian yang kedua mana? A'mala. Yang ketiga mana? Hasaro. Asarot. Ya. Selesai kita masuk kepada pembahasan maf'ul mutlak teman-teman semua. Al-maf'ul mutlak kita sebutnya dia juga masdar karena memang dia terambil dari masdar. Masdar itu adalah bentuk isim yang kita dapati dari perubahan kata asal di tasrif istilahi. Urutannya ada di urutan ketiga. Atau kalau ingin mendekatkan kepada pemahaman, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Dalam bahasa Indonesia itu berjalan kata kerja. Bentuk masdarnya apa? Jalanan. Ya, atau apa namanya? Bukan jalanan ya. Nanti jalanan isi makan. Perjalanan, Ustaz. Perjalanan ya, afwan, afwan. Perjalanan. Nah, itu. Perjalanan. Berjalan, perjalanan. Al-maf'ul al-mutlaq definisinya adalah ismun mansubun ma'khuzun min lafzil fi'l lita'kidihi aw li bayani naw'ihi aw adadihi. Ini sekaligus fungsi dari maf'ul mutlaq didatangkan di dalam kalimat. Dia isim nasab yang diambil dari lafaz fi'ilnya, lafaz fi'il sebelumnya, dan itulah yang menjadi amilnya dia. Untuk apa fungsinya didatangkan di dalam kalam atau didatangkan di dalam kalimat kita litakid untuk menguatkan si fi'il sebelumnya atau bisa juga untuk libayan untuk menjelaskan nau'ihi jenis dari fi'il tersebut atau jenis dari perbuatan sebelumnya au adadihi atau terkait hitungan jumlah. Al-maf'ul mutlaq salah satu anwa'. Nah, ini yang muakkidun lil fi'il untuk menguatkan fi'ilnya contoh akramtu al-mujtahida ikraman. Nah, ini kan untuk menegaskan perbuatan akram. Artinya apa? Saya betul-betul memuliakan al-mujtahida, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua ada mubayyinun lin untuk menjelaskan jenis. Jenis dari fi'il itu apa? Contoh di sini. Sabartu sabran jamila. Sabron ini maf'ul mutlaknya.
Ikraman ini maf'ul mutlak dari akram karena dia bentuk masdar yang diambil dari akram. Akrama yukrimu ikraman. Paham ya? Kemudian sabron. Ya. Sabara yasbiru. Sabron. Nah, ini menerangkan jenis dari kesabarannya. Nah, biasanya memang bi wasfil masdar dengan mensifati masdar. Au bi idofatihi atau dengan diidofahkan si masdar kepada mudhof ilaih. Nah, ya seperti ini contohnya. Nudafi'u an di nina difa'al usud difa'a ya. Dia masdar dari nudafi'. Dafa'a yudafi'u itu fiilnya. Kenapa kita bisa katakan fungsi difa'a di sini mubayyin linau karena dia disandarkan atau menjadi mudhaf. Yang terakhir yang jim mubayyinun lil adad untuk menjelaskan jumlah atau hitungan. Sajadtu sajadatain. Saya sujud 2 kali. Au sajadatin atau lebih. Gitu. Ya. Dan biasanya ini memang langsung bentukannya bilangan. Ada adatnya, ada angkanya. Ini kan bentuk yang hitungan 2, musanna. Selesai kita masuk ke al-maf'ulu li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim yang nasab juga. Nah, isim nasab. Ismun mansubun yudhkaru li bayani sababi hudusil fi'li au adami hudusihi. Walaysa min lafzihi. Nah, maf'ul li ajli adalah ismun, dia adalah isim mansubun yang dinasab. Fungsinya disebutkan di dalam kalimat itu yudhkaru disebutkan di dalam kalimat li bayani sababi hudusil fi'li. Untuk bayan menjelaskan sebab-sebab hudus terjadinya al-fi'li perbuatan. Jadi latar belakang kenapa terjadinya fi'il yang kita utarakan dalam kalimat. Au adami hudusihi atau tidak terjadinya perbuatan. Ya, intinya walaysa min lafzihi. Bukan dari lafaznya. Wa alamatuhu dan tandanya an yasluha jawaban li lima. Intinya tanda maf'ul yajri itu cocok sebagai jawaban dari pertanyaan limadza, kenapa. Contoh kalimat yang ada maf'ul yajrihnya teman-teman semua. Dan perlu diperhatikan atau teman-teman bikin catatan. Di antara syarat maf'ul ajli itu dia harus perbuatan hati, bukan perbuatan jawarih. Harus perbuatan apa? Perbuatan hati. Kita lihat. Ajtahidu rogbatan. Nih, ada kata-kata rogbah. Dan terambil dari masdar juga, yes. Dari masdar. Rogbah. Rogbah itu adalah perbuatan hati, ingin. Ya, berhasrat. Gitu. Fit tafawwuq. Nah, kemudian ada ihtiraman. Ya, ihtiraman. Seperti halnya, misalkan saya mengucapkan kalimat bahasa Arab. Abda'u hadzal darsa bil basmalah tabarrukan ilallah. Artinya apa? Dan mana maf'ul ajlihnya? Tabarukan. Tabarukan, Ustaz. Ya, tabarruk. Apa arti tabarruk? Tabarruk kayak tabarruk. Mencari keberkahan, Ustaz. Ya, ngalap berkah lah dalam tanda kutip. Ngalap berkah. Saya memulai pelajaran ini dengan basmalah. Kan karena memang itu setiap dimulai suatu pekerjaan dengan basmalah ya agar diberkahi pekerjaan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat maf'ul ma'ah teman-teman semua. Maf'ul ma'ah, apa itu maf'ul ma'ah? Definisinya kita lihat di sini adalah ismun mansubun yudhkaru ba'da wawil ma'iyah. Dia isim nasab yang disebutkan setelah wawul ma'iyah liddalalati untuk menunjukkan ala annahu bahwasanya dia itu yasihu la yasihu tidak bisa ya berserikat apa yang setelahnya ma'a maqablaha bersama dengan yang sebelumnya fil hukmi. Maksud berserikat di sini bagaimana? Berarti si isim sebelumnya yang dihukumi menjadi maf'ul ma'ah tidak bisa kita hukumi ma'tuf kepada sebelumnya. Tidak bisa berserikat gitu.
Ya, fil hukmi dalam hukum. Contoh begini teman-teman. Haboro al ustadzu wa guruba asyamsi. Ustadz tersebut hadir. Nah, ini saya terjemahkan dulu. Bersamaan dengan grup asyams, yaitu terbenamnya matahari. Kalau misalkan wow di situ kita jadikan atof nggak nyambung, ya. Secara hukum nggak bisa. Grup mau atof kemana? Atof ke ustadz. Hadir gitu grupnya. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Nah, jadi karena tidak bisalah kita takdirkan waw di situ waw ma'iyah. Maka isim yang terletak setelah mau waw ma'iyah jadi maf'ul ma'ah, mansub dia. Ilahuna hal fahim tuh. Naam, Ustaz. Insya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Tapi ada nggak contoh yang bisa berkemungkinan kepada keduanya? Ada. Gitu. Ya. Berikutnya, Hafidha Muhammadun wal misbaha. Nah, ya. Sirtu wan nahar. Ya, sungai-sungai itu ya, nahrun, nahro, wan nahro. Saya berjalan bersamaan dengan nahar sungai. Ini kan nggak bisa dia diatof kepada tu gitu. Taib. Lil ismi al-waqi'i ba'dal wawi salah satu ahwal. Ada tiga keadaan isim yang terletak setelah wawu. Nah, wawu yang nantinya kita akan hukumi dia wawu apa? Yang pertama, wujubun nasbi ala annahu maf'ulun ma'ah, berarti kan wawunya wawu ma'iyah. Ini kapan? Idza imtana'a an yusyarik ma qabla al-wawi. Ya, apabila tercegah keberserikatannya dengan apa yang sebelum wawu. Maksudnya nggak bisa dia diatofkan. Maka wajib nasab dong isim yang terletak setelah wawu tersebut. Nah, fi ihdasil fi'il. Nah, ya. Pada terjadinya si perbuatan tersebut. Nahwu sara Muhammadun was sahraan. Sohro. Sohro nggak berjalan. Kalau misalkan dia diatofkan kepada Muhammad, Sohro nggak berjalan. Begitu. Tahu nggak artinya Sohro apa Sohro? Padang pasir. Turun, Ustaz. Gurun. Gurun. Padang pasir ya. Kemudian yang kedua adalah imtina unas bi ala annahu maf'ulun ma'ah. Nah, tercegah nasoh ya bahwasanya dia maf'ul ma'ah. Idza ta'ayyana tilwawu lil atf. Ya. Nah, di sini dia nggak bisa nasoh. Ya. Apabila tertayinkan wawu tersebut wawu atof. Contoh, tasolih, apa tasolih? Tasolaha, tafa'ala. Muhammadun wa Zaidun. Nah, ini Zaid nih. Tercegah kan? Wawu di sini kita hukumi maf'ul ma'ah karena memang Zaid ini bisa diatofkan kepada Muhammad dan bisa melakukan tasolaha. Saling berislah artinya. Tasolaha, tafa'ala, ya tafa'alu, tasolaha, ya tasolahu. Nah, ini seperti ikhtasoma Sa'adun wa Sa'idun, ishtaroka saling berserikat Ahmad dan Ali. Maka langsung kita hukumi waw di situ waw ataf dan Ali di sini wajib tabi ikut kepada si masbu'nya gitu atau ma'tuf alaih. Yang ketiga, ini yang saya bilang tadi ihtimal jawazun nasbi ala annahu maf'ul ma'ah atau atfuhu ala ma qablahu idza kana al-ma'na yahtamil. Kalau maknanya berkemungkinan bisa ma'iyah atau atof. Contoh, ta'allama Muhammadun wa Ahmadu minal muallimin. Iya. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang kelima ini zaraf zaman dan makan, ini juga termasuk maf'ul juga teman-teman. Dikenal dengan sebutannya maf'ulun fih begitu. Ya, maf'ulun fih.
Zarfaz zamani wal makani. Zarfuz zaman. Ya. Apa itu zarf zaman? Coba boleh gantian. Teman-teman ada yang mau baca? Silakan. Mana Ustaz? Silakan. Zarfu zamani ismun mansubun yuzakkaru li bayani Yuzkaru. Yuzkaru. yuzkaru li bayani zamani wuqu'il fi'li. Nahu safartu sabahan wa'utu lailan. Baik, barakallahu fiik. Ismun mansubun dia adalah isim nasab yuzkaru yang disebutkan li bayani zamani wuqu'il fi'ili untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu perbuatan. Contoh safar itu sabahan, perbuatan apa di sini? Safar, pergi. Nah, maka kita datangkan isim yang itu nasab menunjukkan atas waktu, sobah, waktu pagi kan? Ya, maka dia menjadi zaraf, maf'ulun fi ya kan? Gitu, mansubun. Kemudian lailan di sini. Berikutnya zarful makan dia adalah ismun mansubun yudhkaru li bayani makani wuqu'il fi'il. Kalau sebelumnya itu untuk menunjukkan atau menjelaskan waktu terjadinya perbuatan di sini untuk menjelaskan tempat terjadinya perbuatan. Contoh jalastu fauqa al-maq'ad. Fauqa ini yang di atas itu adalah keterangan tempat, ya. Kemudian yang qasimu kullun min zorfain min zorfai az-zaman wal makan. Zorfai itu asalnya zorfaini ya. Jadi isim musanna ataupun jamak muzakkar salim ketika jadi mudhaf nunnya hilang gitu. Nah, dia terbagi ila mahdudin wa ghairi mahdudin ada dua. Ada zaraf zaman yang mahdud madala ala waqtin ya muqaddarin muayyanin ya. Dia menunjukkan atas waktu yang ditakdirkan tertentu. Nah, ya. Contohnya yauman syahron sanah usbu'an sa'ah. Yauman hari, syahron bulan, sanah tahun, usbu'an pekan, sa'ah jam. Kemudian ada zaraf zaman ghairul mahdud, tidak terbatas. Madala ala qadarin minaz zamani ghairi muayyanin, tidak tertentu. Ya seperti fatrah, fatrah ya, lahzah, burha, hainan, muddah, sekejap, seketika begitu, lahzah ya sebentar. Nah, ini kan ghairu mahdud, mana batasannya nggak ada. Kalau yauman 24 jam, syahron 30 hari. Sana ya hitung aja berapa hari, kalau bulannya kan 12. Nah, berapa hari ke dalam setahun? 365 hari Ustaz. Baik, nah, 65. usbuan. Usbuan itu sepekan, berarti kan 7 hari. Sa'ah ya 60 menit. Nah, ini kan mahdud terbatas. Nah, ya ini yang tidak terbatas. Abstrak gitu dikatakan lahzah lahzah sebentar. Ya sebenarnya berapa? Tergantung huruf. Antum biasanya 15 menit. Nah, ini kok 20 menit. Ada yang 30 menit, 40 menit sebentar. Masing-masing punya standar tersendiri. Itu. Dan beda-beda standar setiap hari ini, hari besok begitu. Yang ketiga, zarful makan al-mahdud. Ya, yang mahdud madalah ala makanin lahu hay'ah wa hududun mahsurah. Nah, ini keadaan hay'ah lingkungan hay'ah nih keadaan. Nah, kemudian hududun batasan-batasan yang mahsurah memang terbatas. Seperti tarik, masjid, darumah, ya kuliah, fakultas as-saha. Ini juga bisa kita jadikan zorof makan. Tapi mahdud ya. Kemudian yang makan, zorof makan tapi ghairul mahdud. Berarti mubaham, samar. Ya tidak terbatas begitu. Ghairul mahdud. Madalah ala makanin yang menunjukkan atas tempat. Walaysa lahu suratun. Yang enggak ada bentuk gitu. Wahududun batasan mahsurah yang membatasi. Syarqan, gharban. Ya. Ah, ini yang mata angin nih. Arah. Begitu. Kemudian amama di depan. Gitu. Khalfa di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas. Ya.
Zarfuz zamani bi kismaihi. Zarf zaman dengan dua pembagiannya. Wa zarful makani ya al-mubaham. Zarf makan yang mubaham. Nah, kullun minhuma. Setiap dari keduanya salihun linasbi. Bisa untuk dinasab. Ala zarfiyah ini argumennya. Dinasab sebagai zarf. Ammal makanu al-mahdudu fayu'rabu hasaba mauqihi fil jumlah. Adapun makan yang mahdud, nah ini makan yang mahdud nih. Nah ini masjid, dar, kuliah, sahah. Dia itu di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau sudah hasaba mauqihi fil jumlah, berarti nggak harus nasab. Ya kan bisa rofa, domah. Gitu. Al-kuliyatu kabiratun. Nah di awal kalimat mubtada lah dia al-kuliyatu. Gitu. As-sahatu wasi'atun. Nah, halaman itu luas di awal. Nah, barakallah. Ana darastu fil kulliyah. Ya udah, kuliah berarti asroh. Majrur. Terletak setelah huruf jar. Fi. Itu yang dimaksud dengan apa? Yu'rabu hasaba mau ki'ihi fil jumlah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pembahasan kita. Membahas al-mafail. Mafail berarti maf'ul, maf'ul, maf'ul. Ada 5 tuh. Siapa yang bisa menyebutkan sebelum ditutup? Tes, halo. Ada yang bisa menyebutkan mafail yang 5 itu apa saja tadi? Sebelum ditutup? Maf'ul bi, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Barakallahu fiikum. Nah, ya betul. Barakallahu fiiki. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan wa hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah. Syukran.